daging. Kali ini kita tadi udah setelah ngobrol sama Mas Hermawan gitu ya dari Pilkada Sulsel, kita akan kupas lebih dalam lagi, elaboratif lagi. Kali ini bersama dengan Profesor Sukri Tama dari Universitas Hasanuddin. Betul, yang juga hari ini tentunya akan bergabung bersama dengan kita berbincang-bincang sore juga mengenai Pilkada. Selamat sore, Sukri. Apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Itu kita bukan bersantap, kita yang disantap tirek. Sepertinya ada feedback ya. Kita ya, suara aku tuh kayak gitu ya. Prof Sukri, boleh sapa kita? Sepertinya suaranya belum di-unmute mungkin, Prof. Pilkada Sulsel, kita akan kupas lebih dalam lagi, elaboratif lagi. Atau yang sedang ditonton dimatiin dulu, Prof. Kemudian Betul. suaranya Prof di-unmute. Ya. Betul. Selamat sore, Prof. Sepertinya Prof juga menyaksikan kita dari web langsung ya. Guys, floor boleh digedein suaranya. Kita sudah mulai dengar tadi suara dari Prof Sukri. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ini dia. Bang. Apa dari lapangan, Prof? Kaget nih, jam segini masih di lapangan kampus. Agak putus-putus suaranya, Prof. Yang tonton di Mas. Iya, halo. Iya, boleh. Di-unmute. Ya, baik. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Boleh digedein suaranya, kita boleh tadi suara dari dosen. Selamat Sore, Prof. Prof Sukri mungkin dari kitanya boleh di close dulu biar suaranya tidak feedback. Di kita sekarang suaranya sudah bisa kedengaran dengan jelas nggak, Prof Sukri? Ya, Oke. Nah, Udah aman, Prof. Coba Prof Sukri ini lagi di mana, lokasinya gimana, pengamatan sejauh ini, Prof? Ya, ini di Makassar juga. Tapi sejauh ini pilkada berlangsung baik-baik saja sejauh ini ya. Alhamdulillah. Salah satu kalau untuk di Kota Makassar sendiri tadi kan memang sempat kekhawatirannya ada hujan. Iya, padahal katanya udah pada dari pagi ya. Iya. Dan alhamdulillah nanti setelah TPS itu baru hujan. Sore ini baru ada hujan gitu. sedikit. Alhamdulillah Jadi, kalau gitu ya. emang luar biasa nih Mbak Rara kerjanya sebagai Wah, sampai ke Sulawesi Selatan, Mbak Rara ya. ya loh. Ini Prof Sukri aja bisa ngobrol sama kita dari Makassar Jakarta ya. Mbak Rara juga bisa dong mengirimkan awan kinton ya ke Sulsel sana. Prof, pengamatan sejauh ini gimana dengan tadi kita dapat informasi dari indikator politik suara pasangan nomor 2 nih jauh mengungguli nomor 1, Prof. Gimana pengamatan dari Prof Sukri sendiri sejauh ini? Ya, kalau kita lihat untuk Pilgub Sulsel memang tentu ini kan masih sementara masih belum lebih dari 30% saya kira suara yang masuk ya. Masih sekitar itu suara yang masuk karena tentu masih sampai sore nanti barangkali untuk kemudian hasil quick count. Tapi kalau kita melihat memang paling tidak kita melihat beberapa survei menjelang pilkada memang lebih banyak yang mengunggulkan pasangan 02 ya. Andi Sudirman Fatmawati memang kalau kita melihat dari selisihnya lumayan signifikan karena di atas 50 ya. Jadi pasangan 02 itu memang di atas 50%. Survei-survei terakhir sehingga kemudian kalau misalnya memang saat ini meskipun ini tentu baru berapa persen suara yang masuk dan ini masih quick count betul tentu kita masih menunggu karena Sulawesi Selatan ini kan ada 24 kabupaten kota dan beberapa daerah tentu misalnya beberapa daerah yang memang barangkali untuk suaranya nanti masih agak menunggu sedikit waktu ya. Sedikit lagi lama karena memang agak sedikit jauh begitu lokasinya. Makassar dan sekitarnya dan daerah-daerah yang memang prosesnya lebih cepat gitu. Tapi memang kalau kita lihat sampai saat ini ini masih menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh hasil survei sebelum pilkada ini. Tapi kita menunggu saya kira hasilnya. Baik, sebetulnya Prof dari kedua pasangan gitu ya, walaupun sekarang sebetulnya hasil sementara quick count sudah keluar juga, apa saja masing-masing faktor dari masing-masing paslon nih yang bisa membuat suara mereka terus naik gitu, atau mungkin juga memberikan minat pilih? Ya, saya kira memang pasangan ini kan masing-masing punya kelebihannya ya. Kalau kita melihat misalnya pasangan 01 ya, Dhani Pomanto asal Ansar itu kan mungkin paling tidak Pak Dhani Pomanto itu kan sebagai seorang kepala daerah sebagai kepala daerah wali kota ya di Kota Makassar 2 periode dianggap cukup sukses, paling tidak indikatornya ya dan beberapa hal yang saya kira tercapai dan di Makassar juga dan salah satu
kota atau daerah yang jumlah pemilihnya terbesar itu kan adalah kota Makassar gitu ya. 2 kali pilkada, 2 kali Pak Dhani Pomanto ikut dalam Pilwalkot itu cukup signifikan, sehingga paling tidak itu bisa dianggap sebagai salah satu basis. Meskipun sekali lagi ini Pilgub bukan Pilwalkot, begitu kita menunggu tentu saja. Itu yang pertama. Kemudian Pak Ansar Ansar itu adalah orang yang kalau di Sulawesi Selatan, kalau kita mengacu kepada misalnya geopolitik, barangkali beliau dianggap cukup representasi wilayah tengah Sulawesi Selatan ya. Kita melihat paling tidak ada daerah disebut dengan Ajataparan itu terkait dengan beberapa kabupaten Tindrang, Singrap, Parepare dan sekitarnya begitu ya, ataupun asal beliau. Tapi memang di sisi yang lain Pak Andi Sudirman, karena beliau adalah gubernur terakhir ya sebelum pilkada ini begitu, gubernur terakhir sebelum kemudian habis masa jabatannya, itu tentu punya kelebihannya karena tentu lebih mengenal, saya kira lebih bekerja selama ini bekerja untuk 24 kabupaten kota, kenal sebagai gubernur begitu 24 kabupaten kota. Kemudian wakilnya Ibu Fatmawati adalah wakil wali kota sebelumnya, jadi wakilnya Pak Dhani Pomanto ya waktu kemudian untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur bersama dengan Pak Andi Sudirman. Nah, kalau secara geopolitik Pak Andi Sudirman itu kan dianggap merepresentasi daerah Bosowa, begitu Bone, Sopeng dan Wajo. 3 kabupaten itu misalnya. Kemudian Ibu Fatmawati itu dianggap representasi persis sama dengan Pak Ansar ya. Ansar itu merepresentasi Ajataparan juga karena Sidrap ya, Pak Rusdi Master. Terus kita adalah Bupati Sidrap 2 periode dan beliau adalah istri, jadi tentu dianggap merepresentasi itu. Jadi kalau kita lihat memang masing-masing ada nilai lebihnya, hanya tentu barangkali tingkat pengenalan masyarakat dan kemudian bagaimana masyarakat melihat dalam kerangka kedekatan karena selama ini tentu saya kira tim sudah bekerja maksimal untuk mencoba mendekatkan ya kandidat mereka ke masyarakat. Masa kampanye ya. Ya, di masa kampanye selama ini tentu mereka sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya barangkali masyarakat kan tentu punya pertimbangan yang mana yang dirasa lebih tepat untuk mereka pilih saat ini. Tapi kita menunggu, apapun hasilnya kita sedang menunggu, dan tentu nanti kita akan melihat. Nah, apapun itu nanti kita akan melihat itu terrefleksikan saya kira nanti dari hasil pemilihan masyarakat tentu. Itu mungkin. Oke, nyambung soal itu Prof, bahwa tanpa bermaksud mendahului hasil hitungan dari KPU nanti begitu ya. Untuk saat ini kan hasil hitung cepatnya yang masuk itu yang hasilnya adalah yang mengungguli pasangan nomor 2 mengungguli nomor 1 gitu, dan hasilnya itu cukup jomplang Prof. Sementara kalau misalnya kita lihat di hasil survei juga sebelumnya yang terakhir itu juga berbanding lurus gitu Prof. Yang jadi pertanyaan saya adalah seberapa relevan nih hasil survei ini mempengaruhi pilihan warga akhirnya di Sulawesi Selatan untuk Pilgub Sulsel? Iya, saya kira perlu kita pahami bahwa hasil survei periode survei dilakukan, ya mungkin saja itu akan bertahan, ya mungkin saja itu akan bertahan menjadi kecenderungan pada saat pemilihan, tapi mungkin juga ada perubahan, karena tentu akan ada sosialisasi, ada kampanye, dan ada strategi-strategi lain yang dilakukan paslon untuk kemudian mencoba untuk mendorong perolehan suara mereka, elektabilitas mereka. Tapi kalau kita lihat memang sampai sejauh ini, ya karena itu sepertinya sejalan begitu ya hasil survei sebelum pilkada dan hasil saat ini begitu. Ya itu artinya berarti masyarakat memang terrefleksikan ya sampai saat ini saya kira terrefleksikan dengan hasil-hasil survei sebelum pilkada. Artinya tidak banyak yang bergerak gitu ya, tidak banyak yang bergerak untuk kemudian merubah konstelasi suara yang terlihat. Karena memang di hasil survei yang silent voters ya, mereka yang belum memberi suara atau tidak memberitahukan suaranya pada saat survei. Nah, yang kadang-kadang tidak terduga akan kemana. Tapi kalau kita melihat misalnya aspek strong voters, misalnya pada survei yang dilihat, kemudian tingkat survei menjelang pilkada itu yang belum memberikan hal yang luar biasa, mungkin ya hasilnya seperti yang saat ini ya tentu kita tidak mendahului tentu karena ada proses yang harus kita lihat dan kita masih menunggu, tapi ya mungkin hasilnya akan kurang lebih seperti yang ada di survei itu mungkin. Itu barangkali. Kedua paslon ini masing-masing juga punya background
ya cukup dikenal lah oleh masyarakat juga Ya, gitu ya, dan ya sudah memiliki karir politik yang luar biasa juga. Tapi sebetulnya ada indikasi ke Prabowo efek kah di Sulawesi Selatan seperti yang juga sebelumnya kita pernah dengar juga dari gitu, Prof. ya, saya kira suka atau tidak suka ya. Suka atau tidak suka tentu saja apa yang terjadi di Sulawesi Selatan tentu sedikit banyaknya juga tentu akan ada Prabowo efek karena bagaimanapun juga hanya ada 2 pasang begitu tentu kemudian Pak Prabowo presiden kita adalah ketua Partai Gerindra dan Gerindra juga menjadi pengusung begitu ya, pengusung kandidat tentu saja itu tentu akan dimanfaatkan ya, dan ini saya kira juga menjadi salah satu fenomena yang memang banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi para kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra selalu mengedepankan bahwa mereka adalah kemudian tentu itu akan lebih mudah jika mereka terpilih karena akan gampang berada pada satu gerbong begitu. Itu cukup besar efeknya ya, cukup besar efeknya untuk kemudian di pilkada di Sulawesi Selatan, saya kira, termasuk di Pilgub. Karena apalagi misalnya kita lihat bahwa untuk pasangan 02 ya, Pak Andi Sudirman itu kan adik dari Mentan ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Nah, Pak Amran Sulaiman ini kan salah satu menteri di kabinet Prabowo yang adalah juga menteri di kabinet sebelumnya. Jadi ketika kemudian tetap dipercaya pada kabinet saat ini, tentu paling tidak kita mengasumsikan bahwa beliau juga cukup dipercaya oleh Prabowo saat ini. Jadi ya paling tidak itu menjadi salah satu hitung-hitungan bahwa efek juga cukup bekerja di Pilgub Sulawesi Selatan saat ini. Oke, Prof, terakhir singkat aja. Faktor terbesar pasangan nomor 2 sehingga berhasil. Satu, apakah gara-gara endorsement itu tadi atau efek dari nama Pak Amran juga ada di situ yang cukup dikenal begitu di publik, atau apa, Prof, mesin politiknya? Iya, saya kira mungkin tidak hanya satu efeknya ya. Yang pertama tentu beliau kan adalah gubernur sebelumnya ya, sehingga memang ini sudah cukup dikenal ya, popularitasnya untuk 24 kabupaten kota sudah cukup terkenal. Sementara kan jelas ya, popularitas itu salah satu alasan kemudian orang akan dipilih kan. Itu misalnya, itu yang pertama, itu salah satu kata kunci. Yang kedua tentu karena selama ini memang kerja-kerja yang dilakukan oleh tim mereka, terutama yang dimotori oleh Gerindra dan partai-partai yang mengusung, tentu cukup luar biasa karena didukung oleh mayoritas partai begitu ya, sangat besar partai yang mendukung dan itu bekerja secara maksimal. Tentu juga tadi saya katakan bahwa efek Prabowo efek juga tidak mungkin tidak pasti bekerja juga karena bagaimanapun belum terlalu jauh ya. Ya ini implikasi dari pilpres, pileg itu terlalu dekat dengan pilkada sehingga kemudian belum terlalu hilang efeknya sehingga kemudian orang masih akan mengasosiasikan pada pesta demokrasi sebelumnya. Pada jadi, siapa yang didekati gitu. Betul. Pasti di daerah kan yang ada adalah mencoba untuk men-settle kan kondisi antara yang di daerah dengan yang di pusat, dan tentu dengan demikian kalau kita melihat bahwa Prabowo juga di Sulawesi Selatan menang ya, pasangan Prabowo Gibran itu menang di Sulawesi Selatan, maka ya tentu paling tidak itu juga menjadi salah satu, paling tidak secara psikologis bagi para ya yang kemudian menjadi alasan sampai saat ini kemudian Pak Andi Sudirman atau pasangan 02 ini, Pak Andi Sudirman dan Bu Fatma masih memimpin ya perolehan suara saya kira. Tapi saya pengen Prof Sukri pilih satu aja yang terbesar, apa Prof faktornya kira-kira? Kalau saya mungkin kalau kita melihat popularitas karena sudah bekerja di 24 kabupaten kota saya kira. Sudah 24 kabupaten kota. Betul. Masyarakat sudah cukup mengenalnya. Familiar ya. Secara paling tidak 2-3 tahun terakhir ini karena beliau menjadi gubernur setelah wakil gubernur. Saya kira bekerja maksimal untuk kemudian lebih dekat ke masyarakat dan lebih kenal, saya kira. Iya. Termasuk juga gini kayak Edo, biasanya juga secara psikologis lebih senang memilih yang sudah pernah menang sebelumnya. Kayak kata pepatah kan. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Mungkin karena kenal makanya mereka sayang. Udah, karena aku sayang aku pilih kamu. Gitu. Tak menang maka tak sayang. Ya, Profesor Sukri Tama, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat Detik Sore. Sukses selalu, Prof. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sama-sama, sukses selalu. Amin.